Lu pasti sering lihat nggak sih kelakuan wibu yang oversexualize cewek di bawah umur lagi. Itu fakta loh, dan banyak banget emang di komunitas anime yang lakuin kayak gitu. Nah, sebagai cewek, sebenarnya itu yang bikin gue tuh ngerasa nggak nyaman sih sama dunia perwibuan. Sampai nih, suatu hari gue nonton Madoka Magica. Wow, hati-hati ya, ini ada spoilernya guys. Madoka Magica itu salah satu anime yang nggak cuma keren dari segi cerita dan visual aja, tapi nih, buat gue juga ngebahas hal serius soal perempuan, soal hubungan gak setara yang dialami perempuan. Serial ini tuh ngangkat banyak banget pertanyaan serius tentang beban yang harus ditanggung cewek. Dalam Madoka Magica, karakter cowok hampir nggak ada. Wow, dan kita jarang banget lihat pemikiran atau opini mereka, kecuali di adegan-adegan tertentu ya. Meskipun karakternya Kyubey, terutama di subtitle bahasa Inggris, merujuk kalau dia itu cowok, tapi Akiyuki Shimbo dan juga Gen Urobuchi mengkonfirmasi kalau Kyubey itu sebenarnya nggak punya jenis kelamin. Lah terus opo? Sederhananya, di MM ini tuh cowok nggak terlalu penting. Blaiske. Dari sini, kita aja udah bisa lihat ada keunikan MM dibanding serial anime lainnya. Di MM, cuma cewek-cewek yang bisa jadi Puella Magi. Kyubey ngejelasin kalau mereka itu ngedapetin energi emosional paling banyak dari cewek-cewek yang lagi memasuki masa pubertas. Ini tuh bukan sekedar stereotype bahwa cewek tuh emosional banget, tapi juga menyorot transisi emosional yang signifikan di masa puber. Di semesta Madoka Magica, jiwa tuh bener-bener ada secara harafiah ya, dan cuma cewek yang punya skill buat menciptakan jiwa. Menyala mbakku. Menurut gua, ini tuh metafora yang kuat, meskipun nggak mencakup cewek yang pengen child free dan trans woman. Ya, tapi metafora kan nggak selalu harus terlalu literal ya. Di dunia nyata, cewek itu kan mengandung bayi dan juga mempertaruhkan nyawa mereka buat melahirkan manusia. Makanya ojo kurang ajar mbekmu. Nah, cewek secara harafiah adalah inkubator manusia. Astagfirullahaladzim. Yang kalau di MM itu menitipkan jiwa kepada manusia. Soul gem yang bentuknya seperti telur, nguatin simbolisme ini. Selain soal biologi, MM juga nge-cover isu soal emotional labor alias pekerjaan emosional. Sebagian besar cerita tentang gadis-gadis Puella Magi terkait dengan keluarga dan cinta. Sayaka menginginkan orang yang dicintainya. Kyoko pengen menyelamatkan keluarganya, dan Mami ngambil peran keibuan untuk Puella Magi lainnya. Dan ngerasa bersalah karena nggak make a wish buat nyelamatin keluarganya. Kalau MM diproduksi sama Ram Punjabi, bisa aja naskahnya jadi bikin cewek-cewek ini pengen berlian atau mobil. Tapi MM kan nggak gitu. Mencintai dan peduli pada orang lain juga sesuatu yang dieksploitasi dari perempuan, yang akhirnya ngebawa tragedi bagi Sayaka ketika mimpi romantisnya bertabrakan dengan realita. Tuh, yang suka mimpi-mimpi nggak jelas. Adegan dengan Sayaka di kereta mungkin adalah momen tergelap dalam keseluruhan seri. Bukan karena kontennya, tetapi karena itu real banget, bos. Di semesta MM, Puella Magi menciptakan kemanusiaan seperti yang kita kenal, di mana cewek-cewek tuh turut andil dalam membangun dunia, tapi seolah dilupakan oleh sejarah. Sementara cowok-cowok banyak yang dapat medali, Nobel, bahkan ditulis lengkap banget di buku-buku sejarah sekolah. Kebanyakan cewek yang pinter dan berjasa, hidupnya cuma bekerja dan mati tanpa pengakuan dari siapapun. Kayak banyak Puella Magi yang mati. Mesakno. Kerjaan cewek seolah jadi pekerjaan tak terlihat. Dan bagi Puella Magi itu benar-benar nggak kelihatan. Bahkan background Madoka Magica ini ngomongin ini semua. Di sekolah, guru mereka masih lajang dan nggak khawatir tentang cowoknya. Ibunya Madoka, Junko, adalah wanita karir yang sepenuhnya merdeka dari suami. Tetapi ibunya Madoka juga tetap ngejalanin pekerjaan emosional. Menurut gua, bukan kebetulan si Kyubey itu ngumpulin keputusasaan buat dipakai sebagai bahan bakar kemajuan umat manusia. Sepanjang sejarahnya, umat manusia itu berjalan di atas penderitaan, rekoso, dan cewek banyak ngalamin penderitaan itu. Apalagi kalau lu lihat gimana di dunia perwibuan, cewek tuh di oversexualize banget. Gila nih, itulah kondisi manusia di dunia nyata. Itu yang bikin Madoka Magica jadi cerita yang kuat daripada sekadar gimmick, grimdark yang gak ada tujuannya. Waktu Homura ketemu Madoka buat minum kopi, dia kasih tahu Madoka bahwa sifat-sifat baik Sayaka, kebaikan, ingin bekerja keras untuk orang lain, keberaniannya juga, itu sifat-sifat yang mematikan bagi Puella Magi. Itu adalah sifat-sifat yang kita asosiasikan dengan gadis-gadis baik. Di dunia yang didominasi cowok-cowok, cewek tuh pengen kayak gitu. Tapi sifat-sifat itu juga bikin cewek dieksploitasi. Tubuh mereka, hati mereka, pekerjaan mereka. Can hidup ki ora adil. Madoka Magica mungkin merupakan metafora buat cewek-cewek puber yang dalam
dalam masa transisi untuk jadi dewasa. Di akhir Madoka Magica, Madoka memilih harapan daripada keputusasaan, tapi nggak menghapus Puella Magi dan harapan atau keputusasaan yang mereka ciptakan. Dia menyatakan bahwa penderitaan Puella Magi itu layak. Ketika Homura dan Madoka terbaring sekarat, dan Homura bilang kalau mereka harus menjadi penyihir dan menghancurkan segalanya jadi debu, Madoka nggak setuju, dan dia percaya kalau dunia bisa diselamatkan. Jadi, secara metaforis, Madoka itu mau bilang kalau hidup itu masih layak dijalani.